Kamelia namanya, gadis yatim piatu yang tinggal bersama paman dan bibinya. Paman dari pihak ayahnya sangat menyayanginya, namun istri dari pamannya sangat membenci Kamelia karena Kamelia dirasa menjadi beban besar dalam keluarga. Apalagi ditambah dua anak mereka yang masih berusia sekolah. Nisa anak sulung dari paman Sam. Dia sering sekali mengolok-olok Kamelia. Karena keluarga pamannya bukanlah keluarga kaya, maka Kamelia terpaksa berjualan di pasar ikan. Dia menjual gelang peninggalan orang tuanya untuk menambah modal jualan ikan di pasar, untuk membantu ekonomi paman dan bibinya. Bau ikan, cepat sana pergi, aku mual, ucap Nisa. Nisa, harusnya kamu tidak berbuat seperti itu sama Lia, ucap paman Sam. Gak apa-apa paman, aku tahu kok, bau baju aku membuat orang seisi rumah ini mual, ucap Lia. Bibi Sarna sambil menyiapkan sarapan anak-anaknya, dia pun ikut beropini. Cepat pergi sana, ucap Bibi Sarna. Harusnya kalian berterima kasih sama Lia, yang sudah membantu perekonomian keluarga kita, bukan malah mengusirnya, ucap paman Sam yang mulai geram. Ada benarnya paman, aku harus pergi. Lagian sekarang aku sudah terlalu pagi kalau aku terus-terusan di sini, ucap Kamelia. Lia pun pergi ke pasar sambil membawa keranjang ikannya. Selain berjualan, Lia juga seorang mahasiswi akuntansi. Seorang laki-laki bertopi putih dengan jaket biru menghampiri. Dia terpesona dengan kecantikan seorang Kamelia. Dia banyak memborong ikan yang dijual oleh Kamelia. Tuan serius mau membeli ikan saya? Tanya Kamelia. Panggil saya Nathan. Saya akan setiap hari membeli ikan-ikan yang ada di keranjang itu, ucap Nathan sambil tersenyum. Terima kasih sudah mau menjadi pelanggan saya, ucap Kamelia. Iya sama-sama, saya juga berterima kasih, ucap Nathan. Terima kasih untuk apa Tuan? Tanya Kamelia. Terima kasih sudah lahir ke dunia, ucap Nathan. Perkataan itu membuat Kamelia tersenyum sendiri. Dagangannya sudah habis, Kamelia akhirnya pulang. Namun saat dia sampai di kediaman pamannya, dia melihat beberapa orang tengah menagih hutang. Wajah paman Sam memar akibat pukulan yang dilayangkan oleh seorang penagih tersebut. Kamelia berlari ke arah pamannya dan mengusir orang-orang itu. Dia mengobati luka yang ada di wajah sang paman. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Kamelia. Paman berhutang pada Tuan Jimmy, ucap paman Sam. Berapa hutangnya? Biar aku yang bayar sekarang, ucap Kamelia. Hutangnya 500 juta. Paman bingung harus membayar dengan apa, sedangkan paman sama sekali tidak bekerja, ucap paman Sam. Tenang saja paman, aku akan bantu paman, karena aku sudah punya pelanggan tetap yang selalu memborong semua daganganku, ucap Kamelia sambil tersenyum. Kamelia pun bergegas membersihkan pakaiannya. Tak lama berselang telepon berbunyi dan ternyata Tuan Jimmy menelepon paman Sam. Halo Sam, bagaimana? Sudah ada uang penggantinya? Tanya Jimmy. Saya belum dapat kerjaan, nanti secepatnya saya usahakan Tuan, ucap paman Sam dengan nada takut. Saya tidak mau waktu yang lama, begini saja. Kamu kan punya anak gadis. Kebetulan saya ini seorang duda yang sudah lama tidak pernah disentuh wanita. Saya mau anak gadismu jadi istriku. Dengan begitu hutangmu lunas, ucap Jimmy. Tapi anak saya masih kuliah, tidak mungkin dia mau menikah dengan Anda yang sudah berumur, ucap Sam. Dia pasti mau, apalagi akan kupenuhi kemauannya. Mau handphone? Handphone baru, berlian, atau pakaian mahal? Tanya Jimmy. Dia masih butuh main. Dia masih sangat remaja, ucap Sam. Kasih anakmu atau hutangmu aku naikkan bunganya, tanya Jimmy dengan nada mengancam. Sam terdiam. Dia memikirkan bagaimana nasib anak gadisnya. Ayo jawab, marah Jimmy. Baik Tuan, nanti kami bicarakan lagi, ucap Sam gugup. Aku butuh waktu. Secepatnya aku tunggu sampai besok. Kalau masih tidak ada jawaban, maka anakmu akan menghilang dari pandangan, ucap Jimmy memaksa. Sam menutup teleponnya. Sarna menghampiri suaminya. Apa yang dia mau? Tanya Sarna.
Dia ingin anak gadis kita. Kalau Nisa sudah pulang, tolong nanti ajak dia bicara, ucap Sam lemas. Malamnya ketika semua orang di kediaman Sam berkumpul di meja makan untuk makan malam, Sam memulai pembicaraannya. Nisa, kamu mau kan bantu papa? Tanya Sam dengan lembut. Bantu apa, Pak? Tanya Nisa. Tuan Jimmy ingin menikahi kamu. Setidaknya dengan begitu hutang papa akan lunas, ucap Sam. Gak mau, Pak, aku gak mau nikah. Aku masih mau sekolah, ucap Nisa sambil menangis. Paman, besok aku akan bekerja lebih giat agar semua hutang terbayar, ucap Lia. Memang seharusnya begitu, Lia. Kamu benar di rumah ini, ucap Sarna. Lia pun menunduk dan terdiam. Kalau Nisa gak mau, ya gak apa-apa. Besok biar papa cari kerja dan dapat uang untuk melunasinya, ucap Sam sambil meneteskan air matanya. Esoknya semua orang di rumah pergi kecuali Sarna. Dia dengan santai membereskan kediamannya. Datanglah anak buah dari Jimmy yang meminta janjinya. Di mana anak gadis itu? Tanya anak buah Jimmy. Dia tidak di sini. Anakku pergi ke kampus, ucap Sarna. Kalau gitu kita susul saja ke kampus, usul salah seorang anak buah Jimmy. Hus, jangan. Saya punya satu anak gadis. Dia sedang berjualan di pasar ikan, ucap Sarna, sambil memberikan foto Kamelia pada orang-orang itu. Baik, terima kasih, ucap para anak buah Jimmy dan mereka langsung pergi ke pasar ikan, di mana Kamelia berjualan. Kala itu Kamelia menunggu pelanggan setianya yaitu Nathan. Namun Nathan tak kunjung datang di waktu yang biasanya. Malah anak buah Jimmy yang datang. Anak buah Jimmy menggiring Kamelia ke dalam mobil. Ada apa ini? Siapa kalian? Tanya Kamelia. Sepertinya dia terlalu berisik. Bius dia, perintah anak buah Jimmy. Mereka pun membius Kamelia hingga pingsan. Nathan kala itu datang terlambat. Dia hanya menemukan stand ikannya saja tanpa Kamelia. Nathan menunggu sampai 1 jam namun Kamelia tak kunjung datang. Salah seorang penjual ikan yang lain memberitahu bahwa Kamelia tengah pergi bersama beberapa orang. Nathan pun meninggalkan stand itu dengan rasa kecewa. Nathan pulang ke kediamannya yang sangat megah itu. Bak istana di tengah kota. Dia menemui ayahnya yang sedang berada di ruang tamu bersama anak-anak buahnya. Ternyata ayah dari Nathan adalah Jimmy. Gimana? Kamu sudah dapat ikannya? Tanya Jimmy pada anak semata wayangnya. Hari ini aku gak ketemu sama penjualnya, ucap Nathan. Baiklah kalau gitu, mungkin kita akan makan ikan lagi lain waktu, ucap Jimmy sambil menghisap rokoknya. Nathan segera masuk ke kamar dengan wajah yang suram. Kamu mau kemana? Tanya Jimmy. Aku harus pergi, masih ada urusan di luar sana, ucap Nathan. Nathan pun pergi ke kamar untuk mengganti baju. Beberapa anak buah Jimmy yang sedang tugas di luar, mereka masuk ke dalam untuk memberikan laporan. Siang bos, target sudah kami kepung, ucap anak buah. Bawa dia masuk dan suruh Mbok Minah untuk menyiapkan pakaiannya, ucap Jimmy dengan tampang bengisnya. Semua anak buah dikerahkan untuk menggotong tubuh Kamelia. Namun saat mereka membuka mobil ternyata Kamelia telah kabur. Salah satu anak buah dari Jimmy melihat Kamelia yang berlari ke arah kamar Nathan. Jimmy yang mengetahui hal itu geram dan menyuruh semua anak buahnya mengepung Kamelia yang berhasil kabur. Kamelia pun ke kamar tamu, yang mana kamar itu bersebelahan dengan kamar Nathan. Anak buah Jimmy menghadap ke kamar itu, mengendap ke kamar itu. Nathan yang baru saja ganti pakaian merasa aneh dengan gerak-gerik anak buah ayahnya. Heh, kalian lagi ngapain? Apa yang sedang kalian cari? Tanya Nathan. Kami sedang mencari, ucap anak buah Jimmy. Namun ucapannya terpotong karena di situasi kamar tamu terdapat tikus, yang mana membuat Kamelia berteriak kencang. Teriak Kamelia. Dari luar Nathan curiga adanya penyusup. Suara siapa itu? Jujur, siapa yang kalian cari? Tanya Nathan.
Kami cari